Swastiastu. Maka ada masa pengeluaran darah Jesi, pemeriksaan 32. Saya Iwan Kayusa, nomor absen 15. Nakada Yunusari, nomor absen 17. Saya Saulen Jordiana, nomor 33. Di sini kelompok saya akan menyampaikan hasil wawancara yang telah kami lakukan beberapa hari lalu. Pertama-tama, saya akan menjelaskan profil Desa Susut. Desa Susut merupakan daerah dataran tinggi yang terletak 4 km arah selatan dari kota Kecamatan Susut dan 10 km arah barat dari kota Kabupaten Bangli. Dengan luas wilayah 4,83 km persegi, dengan sebagian besar lahannya digunakan untuk kegiatan pertanian, yakni seluas 216 hektar atau 0,45%. Desa Susut meliputi 9 banjar atau pekraman. 9 banjar tersebut adalah Banjar Pukuh, Banjar Penataan, Banjar Penumbaran, Banjar Lebah, Banjar Juk Bali, Banjar Manuk, Banjar Tangkas, Banjar Susut Kaja, dan Banjar Susut Klod. Keadaan umum desa. Struktur perekonomian desa Susut didominasi oleh struktur pertanian. Hal ini terlihat dari persentase penggunaan lahan untuk usaha pertanian yakni sebesar 50%. Dengan sebagian besar penduduk menguntungkan hidup dari struktur pertanian, di mana struktur pertanian menjadi basis utama mata pencarian penduduk, sekitar 30 jiwa atau 0,17%. Penduduk menguntungkan hidup dari struktur ini. Pertanian sawah menjadi kegiatan usaha utama bagi masyarakat desa dengan produk unggulan berupa padi dan palawija. Masyarakat juga menguntungkan hidup dari struktur peternakan dengan jenis ternak peliharaan seperti sapi, babi, unggas, dan lain-lain. Sistem berusaha ternak yang dilakukan masyarakat masih bersifat tradisional karena usaha diposisikan sebagai usaha sambilan dan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dengan keluarga, selain itu ekonomi desa juga digerakkan oleh sektor perdagangan dan industri kecil atau rumah tangga. Selanjutnya, menurut informasi 1, yaitu berbekal Desa Susut yang telah kami wawancarai beberapa hari lalu, mengatakan bahwa sejarah singkat Desa Susut yaitu dimulai dari sebelum kolonial Belanda menjajah Nusantara, Pulau Bali diperintah oleh para raja. Pada umumnya, para raja tersebut selalu ingin meluaskan pengaruhnya terhadap daerah kerajaan tetangganya. Usaha memperluas pengaruh ini selalu berakhir dengan peperangan. Konon, pada masa itu, daerah Bangli diperintah oleh seorang raja kesatria keturunan Tirta Harum, Taman Bali, seorang dari putra Puri Nyalian. Raja Puri Nyalian ini berputra 7 orang yang putra bungsunya bernama Idewo Gede Korian. Di Puri Tusan, Idewo Gede Korian dinobatkan menjadi raja dan berputra 2 orang yaitu Idewo Gede Sekar dan Idewo Gede Siangan. Idewo Gede Sekar inilah cikal bakal raja yang memerintah di Puri Susut. Karena Idewo Gede Sekar membuat suatu kesalahan di Puri Tusan Klungkung, maka dia diasingkan ke Pulau Nusa Penida. Dalam pengasingan ini, dia membawa seorang putra yang bernama Idewo Putu Sekar. Mereka tinggal di Pulau Nusa Penida cukup lama, hingga putranya Idewo Putu Sekar juga telah berputra 2 orang, kembali ke Pulau Bali dan menetap di Desa Jelijeh, Tabanan. Kedua putranya itu bernama Idewo Gede Dauh dan Idewo Gede Dangin. Kedua putranya itu tetap tinggal di Jelijeh. Sedangkan Idewo Putu Sekar melanjutkan perjalanannya ke Puri Bangli untuk mengabdi kepada Raja Bangli. Pada saat itu terjadi pertentangan antara kerajaan Bangli dengan kerajaan Gianyar dengan buntut peperangan. Dalam pertempuran ini, Idewo Putu Sekar ditugaskan memimpin pasukan kerajaan Bangli di tepi barat yang kini disebut Susut.
Dari rangkaian cerita tersebut, dapat diartikan bahwa Susut adalah tangguh atau benteng pertahanan paling depan. Sedangkan perbatasan dengan daerah Gianyar adalah Selat Pekan, Selat Tengah, dan Selat Tajekau. Pada saat Belanda menguasai Bali, daerah-daerah rampasan perang dari kerajaan Gianyar diserahkan kembali kepada Gianyar oleh Belanda. Sedangkan daerah Susut, Selat Pekan, Selat Tengah, dan Selat Tajekau diserahkan kepada Idewo Putu Sekar. Mulai saat itu, secara turun-temurun, daerah Susut diperintah oleh Idewo Putu Sekar dan berakhir pada saat Indonesia merdeka. Pada masa kemerdekaan, pengaturan pemerintah Kerajaan Susut dijadikan wilayah pedesaan yang diperintah oleh seorang kepala desa atau perbekal sampai saat ini. Selanjutnya, untuk informasi yang kedua akan disampaikan pada teman saya. Sejarah Desa Susut. Konon dulu itu Desa Susut dipimpin oleh seorang raja yang bernama Idewo Putu Sekar, anak dari Idewo Gede Sekar. Awal mula beliau menjadi raja yaitu bermulai dari pengasangan ayahnya Idewo Gede Sekar ke Nusa Penida. Karena beliau membuat suatu kesalahan di Puri Susunan atau Kelungkung, beliau pun mengajak salah satu putranya untuk tinggal bersama di sana. Karena cukup lama tinggal di Nusa Penida, akhirnya Putu Sekar pun memiliki dua putra yaitu bernama Idewo Gede Daur dan Idewo Gede Dangan. Dan putranya menetap di desa Jelijih atau Tabanan. Sedangkan Idewo Putu Sekar melanjutkan perjalanannya ke Puri Bangli untuk mengabdi kepada Raja Bangli. Pada saat itu adanya pertentangan antara kerajaan Bangli dengan rajanya sehingga terjadinya perperangan. Idewo Putu Sekar ditugaskan untuk memimpin pasukan kerajaan Bangli di tepi barat yang disebut Susut. Salah satu tradisi unik yang dimiliki Desa Susut yaitu tradisi seotan yang berasal dari Banjar Susut Kelot. Seotan merupakan salah satu jenis aksen tradisional yang masih diterapkan di dusun atau Banjar Susut Kelot, Susut Bangli yang memiliki bentuk sangat unik. Kata seotan berasal dari kata seot yang artinya ikat. Bentuk dari seotan ini memanjang dengan tiang-tiang kayu yang berdiri tegak. Tiang-tiang kayu tersebut merupakan perwakilan dari krama desa atau anggota yang masuk dalam organisasi desa adat. Penyusunan tiang yang mewakili setiap krama desa atau anggota tersebut tidak boleh sembarangan, melainkan harus dimulai dari penduluan tertinggi yang letaknya di luanan atau ulu depan, kemudian diikuti oleh anggota yang letaknya di teben belakang, yaitu jero kebayan luhuran sebagai penghulu yang letaknya di pojok kanan, kemudian diikuti oleh jero mangkuk kebayan alitan yang letaknya di pojok kiri ulu, kemudian jero kebau luhuran yang letaknya di teben atau belakang yang letaknya di teben jero kebayan alitan, kemudian baru diikuti oleh anggota yang lainnya. Setiap krama atau anggota yang tidak hadir dalam paruman atau rapat, kegiatan pertedunan atau melakukan kegiatan adat akan dikenakan dosa atau denda yaitu nyot atau mengikat tiang seotan dari anggota yang bersangkutan sebanyak 5 kali, seotan atau ikatan yang bernilai Rp1.000. Seotan tersebut nantinya akan dibuka satu persatu setiap 6 bulan sekali, yaitu bertepatan pada Hari Raya Galungan. Pada saat seotan tersebut dibuka krama atau anggota yang membayar dosan atau denda sesuai banyaknya seotan mereka memiliki. Semakin banyak seotan yang mereka miliki, maka semakin banyak pula dosan atau denda yang harus mereka bayar.